أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Pendengar yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita aturkan rasa syukur kita, pujian kita hanya kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang menghidupkan kita dari setetes air mani ayah ibu, disempurnakan kita jadi manusia insyaallah, amin. Dan diberi hidayah, itulah yang terutama, hidayah iman, la ilaha illallah, itu terutama, itu penting. Ukhrijat linasi kuntum khairal umat, ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yakni memerintahkan untuk berbuat kebajikan, untuk menahan kemungkaran dan beriman kepada Allah. Tiga itulah definisi umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, kita berdakwah. Berdakwah itu menyeru kebajikan. Tanhauna 'anil munkar, dan menahan daripada kemungkaran, dan tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Itulah tiga pokok fungsi kenabian, kerja-kerja nabi, kerja-kerja dakwah yang harus wajib setiap muslim untuk melanjutkan misi kenabian, misi dakwah, kerja-kerja dakwah, kerja-kerja menyeru ke jalan kebaikan, ke jalan menahan kemungkaran, ke jalan beriman kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat menyeru kepada kebajikan, kemudian menahan kemungkaran, menyeru kepada menahan kemungkaran, dan menyeru kepada beriman kepada Allah. Itu definisi daripada kerja-kerja dakwah, kerja-kerja Nabi, warasatul anbiya. Warisan Nabi adalah kerja-kerja dakwah. Itu warisan Nabi adalah kerja-kerja dakwah, kerja-kerja agama, kerja-kerja menyeru, itu warisan Nabi yang harus setiap muslim wajib untuk melakukannya. Minimal kita menasihati mereka untuk senantiasa berbuat baik, menasihati mereka untuk meninggalkan kemaksiatan dosa, menasihati mereka untuk beriman kepada Allah. Itulah kerja Nabi, kerja dakwah, menasihati, menyeru
itu kerja dakwah harus kita lakukan setiap individu, setiap muslim, mencegah kejahatan, dosa, kemungkaran. Itulah kerja-kerja Nabi. Kemudian menyuruh memerintahkan kepada kebajikan, sholat di masjid, kebajikan kita beramal jariyah, kebajikan kita menuntut ilmu. Kita seru mereka, turabul ilmu, fardhatun 'alal muslimin wal muslimat. Menyeru kebajikan juga itu. Melalui face to face langsung ataupun dengan media sosial, WA, Facebook, YouTube. Bisa itu. Menyeru juga. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Yang paling mulia setelah Nabi, Al-Anbiya, Nabi-Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang mewarisi kerja-kerja dakwah, yakni para da'i, ustadz, asatid. Inilah adalah orang-orang yang makomnya setelah Nabi itulah makom para da'i, para penyeru kebajikan, penyeru menahan kemungkaran, penyeru kepada beriman kepada Allah. Itu makom daripada itu. Ini pendengar rahmati Allah. Sehingga kita tinggalkan kesibukan dunia. Barang sejenak kita silaturahim, bisa kita ketemu di masjid, tegur sapa, lalu kita berdialog, nasihati, berpidato, bayan, ceramah, insya Allah itulah kerja-kerja yang paling diridhoi, yakni menyeru kepada kebajikan. Tidak ada kebaikan dari bisikan, seruan, kecuali menyuruh kepada kebajikan dan menyuruh kepada menahan hawa nafsu, mungkar, fasik, maksiat, dan beriman kepada Allah itu. Ini pendengar dirahmati Allah. Sehingga dengan semakin gencarnya media sosial ini, mari kita isi dengan dakwah-dakwah. Setiap hari Senin kita serukan untuk sunnah puasa hari Senin. Setiap hari Kamis kita serukan sunnah puasa hari Kamis. Ini menyeru juga. Sudahkah kita Senin hari ini puasa? Insya Allah. Kalau sudah, alhamdulillah kita tingkatkan ketakwaan kita. Kalau belum, insya Allah hari Kamis lagi kita puasa, Senin Kamis. Insya Allah ini menyeru kepada kebajikan puasa, menahan nafsu makan, minum, hawa nafsu hubungan suami istri. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Kita nanti akan dibangkitkan bersama-sama para al-anbiya, nabi-nabi, karena kita pewaris nabi, penyeru, pendakwah. Kita akan dibangkitkan bersama-sama mereka karena kerja kita sama, kerja nabi sama, kita derajatnya sama. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga kita berpuasa Senin insya Allah. Sebagai tujuannya adalah mencari ridha Allah, imanan wa ihtisaban, ridha Allah, iman karena iman dan ridha Allah, pahala Allah. Bukan kita tujuannya untuk mencari dunia, kedudukan dan lain-lain, bersifat semu. Maka setelah kita hanya beriman
untuk beriman dan karena ridha Allah, liman wahtisaban, maka datang itu nasrullah, pertolongan Allah. Kita jadi sehat setelah puasa, sakit-sakit hilang, tumor ganas hilang, gula yang ganas hilang, ginjal jadi sehat, hati jadi sehat juga untuk mendetoksinasi daripada racun-racun tubuh. Fungsi hati, ginjal untuk mencuci darah kita, ekskresi zat-zat racun, detoksifikasi daripada fungsi organ atau metabolisme tubuh. Kita jadi sehat. Sumu tasihu, puasalah sehingga kamu bisa sehat. Karena puasa itu adalah menyehat. Terapi yang paling sempurna untuk kesehatan adalah puasa Senin Kamis. Senin Kamis saja sudah mencukupi 1 minggu 2 hari. 7 hari kita sisakan 1 minggu 7 hari. Dalam 1 minggu kita sisakan 2 hari untuk puasa, sudah cukup itu. Sudah cukup itu. Kadang Nabi Senin Kamis berpuasa, kadang tidak. Karena ini amalan sunnah. Kalau Nabi terus Senin Kamis puasa sepanjang hidup, berarti jangan sampai umatnya mengatakan ini wajib. Sehingga kadang ada hari Senin dan Kamis Nabi tidak puasa. Kalau Nabi Senin Kamis puasa, maka umatnya akan mewajibkan ini Senin Kamis. Padahal tidak, itu hukumnya sunnah saja. Perkara sunnah itu ditinggalkan tidak mendapat dosa, dikerjakan mendapat pahala. Ini definisi daripada hukum sunnah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Setiap ibadah pasti yakin janji Allah akan mendatangkan hikmah di dunia maupun hikmah di akhirat, yakni surga penuh nikmat kekal abadi. Itu hikmah daripada ibadah. Semua wuzu, sholat, berjamaah di masjid 5 kali, puasa, semua itu ada hikmahnya. Dan itu terapi untuk kesehatan. Sholat 5 kali, gerakan sholat, terapi, wuzu, terapi itu. Terapi kesehatan dan terapi jiwa. Samping iman kita, iman ihtisaban dan mengharap pahala Allah. Apa pahala Allah? Terserah Allah. Kita dari siksa api neraka. Waqina adzaban, jauhkan dari siksa api neraka. Dilindungi dari siksa api itu sebagai suatu kemuliaan. Karena beribu-ribu juta manusia masuk neraka. Kan umat Islam cuma hampir 2 miliar. Seluruh dunia ini umat berapa? Manusia hampir 8 Kayaknya lebih banyak yang masuk neraka. Iya, lebih banyak yang masuk neraka karena dia bukan muslim. Mereka syirik, menyekutukan Allah, menuhankan selain Allah, itu saja. Tidak usahlah kita begini karena ini itu. Tidak, karena dia musyrik kok. Menyekutukan Allah, menuhankan selain Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Kita puasa, insya Allah jadi berberkah, anak istri sehat, tidak dapat musibah dan lain-lain. Rezeki kita berkah. Rezeki berkah itu rezeki yang senantiasa mendatangkan pahala dan menggugurkan dosa-dosa kita, itu berkah. Banyak rezeki yang tidak berkah. Iya, uang banyak untuk maksiat, itu kan tidak berkah.
itulah insya Allah kita berkah. Uang banyak kita sisihkan untuk zakat, infak, sedekah, insya Allah itu yang diharap kok. Semua manusia pengen kaya, itu pikiran waras, otak waras, fitrah manusia ingin kaya. Maka kita selipkan, kalau kita sudah kaya maka kita beramal kebajikan dengan uang kita, dengan harta kita, infak, sedekah, wakaf. Kita punya kintal diwakafkan, atau kita jual untuk hasilnya untuk kita sumbangkan ke Baitul Mal, ke Basasnas, Badan Amil Zakat, Basnas. Itu sebagai amal jari mengalir terus nanti. Tatkala kita mau disasa di alam kubur, datang itu kiriman amal jariah kita. Tak jadi disiksa kita, jadi dapat nikmatku kubur. Sampai kiamat kita menanti di kubur nanti. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Dan inilah hikmah dari semua ini. Kita memetik hikmah dari ibadah kita, kesabaran kita, itu yang paling utama. Sabar. Kita saat subuh enak-enak tidur, terbangun suara azan, sabar. Kita tunaikan sholat. Tidak lama, 5 menit sudah selesai, sampai 10 menit paling lama. Kita ke masjid, jalan, menghirup udara, berkah semua itu, menyehatkan semua itu. Kita ambil air wudu, kita mandi, kita jinabat, kita berwudu, berkah semua itu pendengar. Sangat berkah. Kita sehat, kita dijauhkan dari musibah, azab, bencana, berkah semua itu. Kalau kita mau jujur, kadang kita tidak mau jujur. 5-10 menit ke masjid enggak mau. Banyak sudah manusia yang tidak mau ke masjid. Jadi monyet mereka kalau zamannya Nabi Musa tidak mau ibadah hari Sabat, hari Sabtu. Jadi monyet semua mereka dan tidak bisa kembali jadi manusia ulang. Ini seandainya Allah mendatangkan langsung begitu mendurhakai Allah, tidak mau sholat 5 waktu di masjid langsung jadi kera, maka sudah banyak yang jadi kera. Tapi Allah masih cinta, Rahman Rahimnya masih tinggi. Okelah tidak ku azab langsung nanti di alam kubur, baru ku azab nanti di akhirat, baru ku azab. Itu Rahman Rahimnya tinggi Allah. Masih beri kesempatan kita untuk taubatan nasuh. Ini benar rahmat Allah. Tapi manusia itu serba mengeluh terus manusia. Padahal Allah telah beri rezeki, Allah telah beri kesehatan. 5 menit, 10 menit di masjid sholat berjamaah saja tidak mampu. Ini apa? Sudah keterlaluan. Zaman rusak sekarang ini. Zaman sudah rusak. 5-10 menit tidak mampu ke masjid, tidak mau ke masjid. Sudah zaman rusak. Saat kita beribadah di zaman rusak itu pahalanya sangat banyak, beribu-ribu lipat. Ini sudah zaman rusak ini. Zaman fitnah, zaman rusak sekarang ini. Banyak manusia yang berilmu sarjana, S1, S2, SMA, S1, S2, S3. Enggak mampu melangkahkan kaki ke masjid. Mereka diajari ilmu-ilmu agama kan, ada mata kuliah agama, ada pelajaran agama di SMA, SD sampai perguruan tinggi. Enggak mampu mereka. Enggak mampu karena mereka bersekolah menuntut ilmu tujuannya untuk cari kehidupan dunia, cari ijazah kerja, itu motivasinya, bukan mencari ilmu. Kalau mencari ilmu itu maka ilmu bermanfaat, berkah, ilmu akan dimanfaatkan. Ilmu agama Islam, pelajaran agama Islam dimanfaatkan dari guru-guru agama. Negara telah menggaji guru-guru agama, menggaji guru pelajaran, dosen agama, dosen mata kuliah.
berapa miliar, berapa triliun, ratus triliun menggaji pegawai-pegawai negeri yang bertugas untuk jadi guru agama, guru pelajaran lain, dosen agama, dosen mata kuliah lain. Itu karena negara NKRI berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Qul wallahu ahad. Katakan Tuhan satu, itu sebagai kunci surga. Iya, rugi menggaji guru agama. Seandainya tidak ada guru agama, tambah kafir itu generasi kita, tambah musyrik. Tapi karena kita sudah dalam bingkai Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, negara wajib mengadakan guru agama. Wajib mengadakan guru agama supaya ada ilmu agama. Wajib mendirikan IAIN, Institut Agama Islam Negeri, STAIN, Sekolah Tinggi Ilmu Agama, UIN, Universitas Islam Negeri. Tidak apa-apalah, gaji mereka tidak akan juga habis kok. Tambah berkah ini, bangsa ini, negara ini. Pendengar yang dirahmati Allah, yakin kita akan janji Allah. Karena saking yakinnya kepada janji Allah, subuh kita sudah bangun. Sebelum subuh kita sudah bangun. Yang atas besar kita jinabat mandi, yang atas kecil kita langsung bersuci, istinja, lalu berwuzu, lalu kemas. Karena saking yakinnya kita janji surga itu begitu. Karena kita tidak yakin janji surga, kita malas. Ya kan? Coba dalam satu masjid diumumkan bagi mereka yang sholat subuh berjamaah, habis itu kasih 1 M. Waduh, jangankan subuh datang, waktu subuh, ada yang datang jam 12 malam sudah menunggu karena 1 miliar ini, aduh banyak itu. Jangan jam 12 jam habis isya saja sudah banyak orang yang menunggu di pintu gerbang masjid. Biar kehujanan saja rela kok. Karena sudah tidak bisa tamu, rela karena 1 M. Iya kan? Demikian juga kita yang yakin berjanji Allah surga seluas langit dan bumi. 7 kali bahkan. Bergegas kita hayya 'alal shalah. Sebelum hayya 'alal shalah kita kan sudah ada jam, ada HP, sudah ada jam di program 10 menit atau setengah jam sebelum azan sudah berbunyi itu alarm di HP. Lalu kita siap-siap, lalu kita ke masjid. Ini karena janji Allah pasti surga, mas, janjinya surga. Surga itu bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kekal, khalidina fiha abada, fiha khalidina abada, fi jannatun na'im, surga na'im penuh nikmat. Tapi manusia karena tidak yakin berjanji Allah sehingga dia malas kepada janji Allah. Malas mereka, mas. Mereka yakin hanya kepada janji dunia, kerja, jadi budak, jadi kuli. Begitu terus sampai sakratul maut menjemput. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar yang rahmati Allah, hakikat makrifat. Kalau kita tahu Islam, hakikat makrifat kita pasti penuh ini masjid dengan jamaah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, penuh, mas. Karena manusia yakin berjanji Allah, itu sajalah, nggak perlu yang lain. Baru itu sholat,
berjamaah itu, aduh. Karena manusia banyak yakin pada janji dunia, janji gaji 1 hari 100.000, 1 hari 1 juta. Yakin orang 1 hari 1 juta gaji DPR, 1 hari 1 juta mas. Di DPR itu 30 juta, ada yang 40 juta, ada yang 100 juta DPR RI. Yakin mereka mas, yakin kau dunia sehingga tidak malas, karena sudah dijamin 1 hari 1 juta. Siapa yang tidak suka? Tapi apakah perkara rezeki itu halal, rezeki itu berkah atau tidak, nggak peduli sudah. Manusia pendengar dan rahmati Allah, mereka yang telah memilih Anda jadi DPR, tapi tidak ada untuk rakyat pemilih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah dunia. Dunia itu diraih dengan segala cara. Nikmat dunia itu bukan diraih, tapi dirampok, dijarah mas. Nikmat dunia betul. Mereka rela menghambur uang karena dengan motivasi gaji per bulan 30 juta, 40 juta. Tak apa-apa. Hitung-hitung prinsip ekonomi kan begitu. Prinsip ekonomi itu berusaha dengan sekecil-kecilnya mendapat manfaat atau hasil sebesar-besarnya. Itu modal kecil hasil banyak, itu prinsip ekonomi mas. Ekonomi kan begitu. Nggak beli barang semurah-murah kita jual dengan semahal-mahalnya. Ini ekonomi halal itu tidak apa-apa. Surabaya harga 1.000 dijual di sini harga 1 juta, tidak apa-apa. Halal. Itulah perdagangan halal mas. Itulah perdagangan, bisnis, bai'ah, jual beli, toha, tijarah, bisnis niaga itu dijarah, halal itu halal. Itulah dunia itu dijarah mas. Bukan cuma dijarah, dirampok itu dunia. Iya gak perlu kita nyuap orang supaya kita naik jadi DPR. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga kita menjadi beriman kepada Allah dengan ketaatan yang sempurna. Ketaatan yang sempurna dengan sholat berjamaah dengan ikhlas. Kita luangkan 5-10 menit untuk jaminan surga, bukan main. Bukan jaminan dunia. Dunia kasih 1 M habis mas. Belum habis kita sudah mati. Mendului kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita. Belum habis 1 M kita sudah mati. Aduh, jadi harta waris ini. Iya, kan begitu. Itulah dunia. Dunia itu rusak mas. Prinsip dunia itu rusak. Prinsip dunia itu dijarah, dirampok. Oke, percaya iya. Yang haram jadi halal, yang halal jadi haram mas, yang haram jadi halal. Insyaallah pendengar rahmati Allah, semoga kita masih diberi hidayah kebaikan. Itu saja insyaallah. Kita akhiri surat majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.